Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sally Monica dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, dari video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep sikap. Simak penjelasan saya berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi sikap, komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, dan teori pembentukan atau perubahan sikap. Baiklah, yang pertama, definisi sikap. Definisi sikap berdasarkan 3. Yang pertama, berorientasi pada respon. Yang kedua, berorientasi pada kesiapan respon. Dan yang ketiga, berorientasi pada skema triadik. Definisi yang berorientasi pada respon. Ada tokoh-tokohnya, Louis Thurston, René Girard, Charles Osgood, yang menyatakan sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan. Perasaan mendukung atau favorable maupun perasaan tidak mendukung atau unfavorable terhadap suatu objek. Yang kedua, definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Ada beberapa tokoh yaitu Cave, Bogardus, Lapierre, Mead, dan Allport yang menyatakan sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk beraksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau respon terhadap simulasi sosial yang telah terkondisikan atau Lapierre. Dan yang ketiga, definisi yang berorientasi pada skema triadik. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya, atau Secord dan Beckman. Selanjutnya, komponen atau struktur sikap. Ada 3 komponen. Yang pertama, kognisi, yang berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotipe, pandangan, opini, dan pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. Yang kedua, afeksi, yang berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Dan yang terakhir, konasi, yang berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Di sini kita dapat melihat model trikomponen. Connection atau perilaku, connection atau pengetahuan, dan affect atau perasaan. Baiklah, selanjutnya karakteristik sikap. Bigram 1999. Sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari dan sikap mempengaruhi perilaku. Baiklah, di sini ada sikap versus perilaku. Sikap, predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap juga dapat mempengaruhi perilaku, dan sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Selanjutnya, faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi, dan mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yang pertama pengalaman pribadi, yang kedua kebudayaan, yang ketiga orang yang dianggap penting, seperti orang tua, keluarga,
pacar, sahabat, ataupun pemimpin. Yang keempat, media massa. Yang kelima, institusi atau lembaga atau pendidikan dan agama. Dan yang keenam, faktor emosional dalam diri individu. Selanjutnya, fungsi sikap menurut Katz 1960. Yang pertama, utilitarian function. Sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran atau tujuan. Contohnya, sikap terhadap mata kuliah. Rajin belajar, maka akan mendapat nilai A. Yang kedua, knowledge function. Sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, sikap terhadap lingkungan tertentu. Menjadi bisa tahu atau kenal lingkungan dengan baik. Yang ketiga, value expressive function. Sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contohnya, sikap anti narkoba, maka identitas mahasiswa yang baik. Yang keempat, ego defensive function. Sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Contohnya, suka tapi gengsi atau suka tapi ditolak. Seperti sikap negatif pada gebetan, gengsi atau malu karena ditolak. Selanjutnya, teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Ada 4 teori. Yang pertama, teori keseimbangan. Yang kedua, ada teori konsistensi kognitif afektif. Yang ketiga, teori ketidaksesuaian. Dan yang keempat, teori atribusi. Yang pertama, teori keseimbangan. Menurut Fritz Heider 1958, bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori melibatkan perceiver dengan tanda P, orang lain dengan tanda O, dan objek lain atau seseorang dengan tanda X. Ketiga elemen tersebut membentuk suatu kesatuan, di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan P sependapat dengan O yang disukainya, atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan seperti P tidak sependapat dengan O yang disukainya atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Dan yang terakhir, ketidakseimbangan seperti perubahan untuk mencapai keseimbangan. Yang kedua, teori konsistensi kognitif sampai dengan afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya. Seperti kognitif disesuaikan dengan afektif dan afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, seperti berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif dan berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. Selanjutnya, kognitif dirubah mengikuti afektif. Contohnya, sikap terhadap merokok. Yang pertama, afektif suka merokok, dan kognitif tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Akan tetapi sifat kognitif, merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi. Selanjutnya, afektif diubah mengikuti kognitif. Contohnya, sikap terhadap bakso langganan. Sikap kognitif tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Sikap afektif suka bakso B, menjadi tidak suka makan bakso B. Yang ketiga, ketidaksesuaian atau dissonance theory. Sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada 2. Akibat pengambilan keputusan dan akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi yaitu merubah sikap agar sesuai perilaku. Contohnya,
sikap minus pada si X, tapi berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan, sikap berubah menjadi sikap positif agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, teori atribusi atau attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya. Ahli pada umumnya mengatakan sikap berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat sikap bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku seperti menunjukkan perubahan sikap. Contohnya, perilaku tidak mencontek, dipuji guru, nilai tetap baik, menjadi sikap minus pada mencontek atau tidak suka mencontek. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.